Halo teman-teman, kembali lagi bersama Novel Tuber dengan alur cerita Janji Kembali karya Layuma. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya. Kirani hanya bisa diam mematung saat acara lelang berlangsung. Dirinya melihat barang-barang yang dilelangkan dengan harga yang fantastis. Apalagi untuk barang terakhir, sebuah kalung dengan liontin dari batu rubi dan didapatkan dengan harga 300 juta dari seseorang yang kini duduk di sampingnya. Kirani langsung menoleh tak percaya. Untuk apa sang bos sampai menghamburkan uang hanya untuk sebuah kalung, padahal dirinya adalah seorang lelaki. Dan untuk pasangan, sang bos sepertinya belum punya. Masih dengan keterkejutannya, Kirani kini harus beranjak karena acara sudah selesai, dan Andra yang berbisik di telinganya membuat Kirani sempat merinding. "Ayo, saya antar kamu pulang." Walaupun berbisik, tapi suara Andra yang tepat di belakang telinganya menimbulkan rasa geli untuk Kirani. Karena hari ini penampilan Kirani yang tampil dengan rambut dikucir kuda. Iya Pak, jawab Kirani gugup dan segera menetralkan degupan kencang di dadanya. Belum juga mereka sampai masuk ke mobil Andra, sebuah seruan menggantikan langkah keduanya. "Hai Indra, gimana kabar lo?" tanya seorang pria tampan dengan pakaian resmi dan mengenakan jas hitam elegan. Tak kalah tampan dengan pria yang saat ini kembali lengannya digandeng oleh tangan Kirani. "Baik, lo kapan balik dari Hong Kong?" "Baru sebulan sih." "Oh iya, siapa sih cantik ini?" tanya pria itu yang Kirani sendiri pun tak tahu siapa dia. Terlihat Andra menghela nafas sejenak melihat sikap playboy temannya sebelum memperkenalkan Kirani dengan pria yang ternyata bernama Arya Pratama, ucap pria itu dengan mengulurkan tangannya. Kirani pun tak segan untuk membalas menjabat tangan pria itu yang entah mengapa langsung mengingatkannya dengan sosok Kak Arya, kakak pantinya yang sekarang entah berada di mana. Kirani kaget karena jabatan tangan itu segera ditepis oleh Andra dengan alasan, "Udah malam, gue antar Kirani dulu." "Santai bro," ucap Arya dengan kekehannya. "Ya udah deh, gue juga udah ada janji sama teman-teman di klub. Lo gabung juga ya nanti, lanjutnya." "Tapi gue gak janji," sahut Andra yang kini membukakan pintu untuk Kirani agar segera masuk ke dalam mobilnya. Kirani sempat melihat ke arah luar jendela mobil karena sosok Arya itu masih saja berdiri di sana dengan tatapan tak terbaca menatap ke arahnya. Harapan Kirani kembali membumbung tentang janji kakak pantinya yang akan datang untuk menjemput Kirani. Apakah ini sudah saatnya kakaknya itu datang untuk menjemputnya? Mengingat kembali karena umurnya sekarang yang sudah 23 tahun dan dirinya masih menjadi anak panti karena tak mau diadopsi jika ada keluarga yang akan mengangkatnya menjadi anak mereka. Kirani lebih memilih menunggu kakak pantinya karena hanya dengan kakak pantinya itu Kirani kembali merasakan warna dunia setelah kehilangan sosok ibu, orang tua, dan keluarga kandung yang dimilikinya. Kembali dengan rutinitas kantor hari ini, Kirani yang sedang membereskan meja kerjanya dibuat berhenti seketika saat melihat sosok bos Andra yang sudah berdiri di depan meja kerjanya. "Apa berkas kerjasama dengan Pratama Group sudah disiapkan?" "Sudah saya persiapkan Pak," sahut Kirani menunjukkan berkas yang dimaksud Andra. Andra mengangguk dan segera beranjak dari sana menuju lift, dan Kirani pun mengikuti Andra beranjak dan membawa berkas di tangannya. Tak lupa juga memasukkan ponsel ke dalam saku blazer kerjanya.
Mereka keluar kantor di waktu makan siang ini sembari membicarakan pekerjaan dengan kliennya di luar nanti. Kirani yang sering kepergok melamun, dirinya tak ingin lagi membuat bosnya kecewa, sehingga dengan susah payah dirinya berusaha fokus dan mencatat hasil kerjasama dengan Pratama Group. Karena ternyata sosok Arya yang hadir di sana sebagai pimpinan dari perusahaan itu sendiri. Nggak nyangka bisa kerjasama dengan Golden Corp juga, ucap Arya, setelah mereka deal untuk rencana kerjasama ke depannya. Iya, semoga semuanya berjalan lancar, ucap Andra. Dan kemudian mereka menikmati kudapan dan kopi di siang menjelang sore hari ini, serta diisi dengan obrolan ringan dari kedua pria di sana. Dari obrolan itu, Kirani bisa tahu bahwa Arya dulunya adalah anak yang diculik dan dititipkan di panti, lalu baru bertemu dengan keluarga aslinya setelah berusia 10 tahun berada di panti. Kirani dibuat tertegun dengan kenyataan itu. Semuanya semakin menghubungkan dengan kenyataan dirinya dan Arya, kakak pantinya, yang memang meninggalkan panti saat berusia 10 tahun. "Kenapa kamu lebih banyak melamun?" tanya Andra yang sedari tadi menyadari keterdiaman Kiran, mulai saat dirinya mengobrol dengan Arya di dalam kafe sana. Dan kini keduanya tengah berada di dalam mobil karena waktu yang sudah menunjukkan jam pulang kerja, sehingga Andra pun kembali dulu ke arah kantornya. "Enggak Pak, saya cuma ngerasa penasaran aja sama Pak Arya. Dengan obrolan kalian tadi, saya jadi teringat seseorang yang pernah saya kenal," sahut Kiran, yang kini malah terkekeh sendiri karena omongannya. "Aduh, kenapa kesannya jadi saya SKSD banget ya?" imbuhnya, dan kini kekehannya terhenti saat menoleh ke arah Andra yang saat ini berada di sampingnya. Ternyata juga sedang melihat ke arahnya dengan menaikkan sebelah alisnya. Karena memang saat ini lampu lalu lintas di jalan raya yang berwarna merah, sehingga Andra bisa mengalihkan pandangannya sembari mendengarkan penjelasan Kiran. "Lampunya sudah hijau Pak," ucap Kiran yang sempat salah tingkah karena dipandang seperti itu oleh Andra. Dan saat mobil kembali melaju, saat itu juga Kiran bisa bernapas lega, terlepas dari tatapan menghanyutkan Andra. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia mengikuti alur cerita Janji Kembali. Sampai jumpa lagi di chapter-chapter selanjutnya. Mari perbanyak silaturahmi dengan selalu dukung channel ini. Salam sehat selalu semuanya.